Urin atau air seni itu merupakan larutan kompleks yang terdiri dari 96%-nya itu air dan 4%-nya itu bahan-bahan organik dan anorganik yang dikeluarkan dari hasil metabolisme tubuh manusia melalui aktivitas ginjal. Jadi dia asalnya memang dari tubuh kita. Isi kandungannya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, sebelum saya lanjutkan ke slide berikutnya, silahkan teman-teman buka dulu petunjuk praktikumnya untuk yang uji urin. Silahkan dibaca dulu, saya beri waktu 5 menit ya. Nah, untuk pengujian urin ini nanti sendiri, kita akan menggunakan sumber ureum, yaitu sumber ureumnya siapa? Sumber ureumnya adalah si urin kita, urin masing-masing. Kemudian ada juga sumber enzim urease yang kita ambil dasarnya dari tepung kedelai gitu ya. Jadi tepung kedelainya nanti teman-teman bisa beli di pasar, itu bisa gitu ya. Jadi kalau secara mikroskopis dan bahasa simbolik, kalau tepung kedelai dicampur dengan urin itu akan terjadi reaksi seperti di bawah ini, di mana urin kita itu nanti akan dipecah oleh enzim urease yang berasal dari tepung kedelai menjadi gas NH3 dan gas CO2. Nah, sekarang coba perhatikan lagi, kembali lagi baca petunjuk praktikumnya. Kenapa sih kok kita pakainya pengujiannya pakai indikator? Nah, berdasarkan petunjuk praktikum, nanti teman-teman akan diminta untuk menyediakan dua buah tabung reaksi. Tabung A nanti bisa diisi dengan 2 ml urin dan tabung B dengan 2 ml air. Boleh nggak misalnya ini nanti, Bu, saya di rumah nggak punya mililiteran, tidak punya alat mengukur. Boleh nggak pakai alat ukur yang lain? Boleh, asalkan jumlah volumenya betul-betul sama antara tabung A dengan tabung B. Terus langkah selanjutnya nanti ditetesi sama PP ya, penoftalin 3 tetes. Kira-kira nanti apa yang akan terjadi ketika kedua tabung tersebut nanti akan setelah ditetesi dengan PP. Ingat, PP merupakan indikator asam basa. Nah, itu nanti kalian yang akan praktek. Terus setelah itu langkah selanjutnya adalah ditetesi dengan natrium karbonat. Kenapa ditetesi dengan natrium karbonat? Ayo, ada yang tahu siapa? Ya, Na2CO3 itu merupakan garam yang nantinya akan menghasilkan larutan yang sifatnya apa? Ayo, Na2CO3 dianalisis. Dan nanti kalau teman-teman sudah tahu jawabannya, pasti juga akan tahu mengapa nanti fenomena berikutnya muncul warna pink dari kedua larutan tersebut. Kemudian tahap selanjutnya, tadi kan sudah dibuat Na2CO3-nya itu, sebenarnya kalau di laboratorium itu meneteskannya itu dalam jumlah yang sama. Terus kemudian pada tahap yang C itu adalah dibuat jadi asam. Tadi kan ditambah Na2CO3 supaya keduanya menjadi basa. Terus kemudian ditambah larutan asam asetat. Nah, nambahkannya berapa? Sampai didapatkan pH dari kedua larutan ini tuh sama. pH di tabung A dan tabung B itu sama atau sedikit asam, begitu ya. Nah, perubahannya sedikit asam itu berapa? Ya dari perubahan warna, karena tadi kan si indikator PP ketemu sama Na2CO3 itu pasti akan menghasilkan warna atau larutan yang sifatnya basah. Karena ada PP-nya, otomatis pasti nanti penampakan makroskopisnya yang bisa dilihat oleh mata kita itu ya warnanya berubah gitu kan ya. Nah, setelah jadi basa, kita asamkan dengan pH di kedua larutan itu dibuat sama, diasamkan gitu. Nah, setelah diasamkan, kedua tabung ini nanti dipanaskan 60 derajat Celcius, lalu ditambahkan tepung kedelai ke dalam masing-masing tabung, kemudian diaduk. Nah, variabel yang ada di sini berarti yang satu ada sumber ureumnya, yang satu tidak ada sumber ureumnya. Tadi kan kedua tabung itu sudah sama-sama asam. Nah, nanti apa yang akan terjadi ketika ada sumber ureumnya? Itu dia larutannya akan berubah jadi apa? Yang tidak ada sumber ureumnya yaitu air akan berubah seperti apa? Apakah akan terjadi perubahan pH atau tidak untuk yang air dan yang urin?
Untuk menjawab atau memprediksikan fenomena tersebut, kita bisa melihat kembali semua fenomena makroskopis itu penjelasannya itu pasti ada di reaksinya, ya. Makanya kalau nanti bikin laporan praktikum itu pasti wajib seorang kimiawan itu wajib mencari tahu sampai ke reaksinya, karena semuanya itu didasari dari reaksi yang melatar belakangi. Nah, sekarang kita lihat kembali lagi ke reaksinya. Tuh di bawah di slide ini kan ada CONH2 dua kali, itu apa toh? Ya, urea. Terus kemudian dipecah menjadi urease, enzim urease yang berasal dari tepung kedelai menjadi NH3. Lah di sini loh Nak, ada gas NH3. Nah, sifatnya gas NH3 apa? Berarti kalau gitu nanti yang larutan yang mengandung urea gitu ya, dan ketemu sama enzim urease diaktifasi dengan dinaikkan suhunya, otomatis nanti akan menghasilkan senyawa yang sifatnya lebih basah dibandingkan yang tidak ada sumber ureumnya atau tidak ada urinnya gitu. Sehingga kalau lebih basah dampaknya kepada warna larutannya, karena tadi kan sudah ditambahi dengan PP. Uji berikutnya adalah uji gula reduksi dari kandungan urin teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman itu melakukan uji ini, itu untuk mengidentifikasi di dalam urin teman-teman itu mengandung gula reduksi atau tidak. Dan nanti kalau misalnya sudah ada gula reduksinya, artinya teman-teman perlu waspada dan perlu mulai merubah gaya hidup. Silakan dibaca dulu untuk cara kerjanya yang ada di petunjuk praktikumnya. Saya kasih waktu 5 menit. Nah, prinsip dasar dari pengujian gula reduksi ini kita harus kembali lagi komposisi kimianya itu apa. Jadi senyawa aktif yang ada di Benedict itu sendiri itu adalah CuSO4 5H2O inilah. CuSO4 di sini kan sudah tahu ya teman-teman biloxnya berapa. Nah, prinsipnya adalah ketika si Benedict ini kan CO2+ dia dari CuSO4 ini, itu kalau ketemu dengan gugus dari gula reduksi, tepatnya adalah gugus aldehid di dalamnya, dia itu akan mengalami reaksi reduksi menjadi Cu+. Dan si Cu+ ini ketika berada di suasana yang basah begitu, dia akan berubah atau menjadi Cu2O. Nah, si Cu2O ini karakteristik senyawanya dapat diamati oleh mata kita, itu wujudnya adalah endapan yang berwarna merah bata. Nah, Bu, kalau misalnya nih larutan saya kok berubahnya nggak sampai ada endapan merah bata, tetapi berubah menjadi warna hijau. Itu nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Jadi, reaksi reduksi dari Cu2+ menjadi Cu+ ini, nanti kalau misalnya memang sudah kadarnya sudah tinggi, itu memang warnanya akan memunculkan endapan merah bata. Tetapi kalau misalnya gugus aldehidnya atau gula reduksinya itu sedikit jumlahnya, warnanya nanti akan berbeda. Nah nih, ini adalah beberapa jenis warna yang beberapa kemungkinan warna yang akan muncul dari pengalaman selama ini. Ada yang warnanya blue solution, ini warnanya benar-benar biru seperti warna Benedictnya. Berarti kalau seperti ini artinya Anda tidak ada gula reduksi sama sekali yang tracking di dalam larutan Anda yang diuji. Berarti tidak ada di urin kalian tuh sama sekali gula reduksinya, Anda aman gitu ya. Terus kemudian kalau sudah mulai ada endapan nih, warnanya kuning-kuning sedikit tapi bentuknya kayak serbuk-serbuk sedikit aja itu, atau bahkan nggak ada tapi larutannya berubah dari yang warnanya biru begitu kemudian berubah menjadi hijau, maka Anda perlu mulai waspada. Artinya di sana itu ada kadar gula reduksinya gitu, tapi masih sangat kecil kadarnya. Nah, kalau sudah mulai yang paling besar itu adalah yang ini endapan merah bata yang paling pojok kanan ini. Uji urin berikutnya adalah uji kreatinin. Uji kreatinin ini nanti kita pakai dua metode. Yang pertama adalah percobaan pakai menggunakan reagen Jave, kemudian yang satunya lagi percobaan Weil gitu ya. Jadi nanti dua-duanya itu fungsinya adalah untuk menguji adanya kreatinin di dalam urin. Nah,
dasar dari pengujian kreatinin ini adalah jadi si kreatinin ini itu merupakan hasil pemecahan dari kreatin. Nah, kreatin itu apa? Kreatin ada di mana? Kreatin itu ada banyak terdapat di otot. Jadi dia senyawa yang merupakan perantara antara energi bagi otot. Nah, pada penyakit-penyakit yang melibatkan penyakit otot, keratin ini tuh banyak dipecah sehingga ekskresi atau pengeluaran kreatininnya itu menjadi meningkat. Nah, di percobaan JAB ini itu kunci utamanya adalah si kreatinin nanti ini itu akan direaksikan dengan suatu asam pikrat. Ya, asam pikrat jenuh yang berada di dalam suasana basah. Sehingga nanti bukan diharapkan ya, kalau memang ada kreatinin di dalam urin kalian ketemu sama asam pikrat, ini ya reaksinya diperhatikan. Dalam suasana yang basah, maka yang akan terbentuk itu adalah senyawa Janowski, senyawa kompleks Janowski yang memang warnanya itu adalah warna merah, gitu ya. Jadi kalau misalnya sudah mulai warna merah, berarti kemungkinan besar di urin kalian itu banyak terdapat kreatinin. Tapi untuk kadarnya berapa tidak dilakukan uji di sini. Ini hanya uji kualitatif. Uji kreatinin yang kedua adalah menggunakan metode Weil. Nah, silakan diamati pula di petunjuk praktikumnya seperti apa. Nanti kalau memang ini kondisinya itu betul-betul di tempat teman-teman urinnya ada kreatininnya, maka yang terjadi perubahannya adalah akan berubah menjadi warna hijau kebiruan. Dasar reaksinya itu adalah kreatinin kalau direaksikan dengan natrium nitrofusid dalam suasana yang basah atau alkalis itu dia akan membentuk warna merah dulu awalnya ya. Warna merah ruby begitu. Nah, warna merah ini nanti lama-lama akan berubah menjadi kuning dan bila diasamkan, kalau di praktikum kita pakainya asam asetat untuk pengasamannya, si warna kuning ini nanti akan berubah menjadi warna senyawa kompleks yang berwarna hijau kebiruan. Nah, senyawanya apa? Seperti yang sudah dicantumkan di bawah ini. Uji berikutnya yang diuji dalam urin kita itu adalah asam urat atau uric acid dan juga garamnya yang akan kita lakukan dengan dua jenis metode, yaitu percobaan menggunakan percobaan dengan metode muroksid sama yang satunya lagi adalah percobaan Skiff. Yang pertama, untuk percobaan muroksid itu nanti teman-teman prinsip dasar reaksinya itu adalah di asam urat. Ya, asam urat itu kan sebenarnya adalah racun yang merupakan hasil pemecahan dari purin. Si purin ini itu kan adalah salah satu jenis protein begitu ya. Nah, dalam air kelarutannya itu dia kecil si purin ini, tetapi kalau di dalam garam alkali kelarutannya itu besar. Nah, nanti si asam urat ini strukturnya diperhatikan ya. Si asam urat ini itu kalau misalnya ditambahkan dengan asam nitrat yang pekat, kemudian dia dipanaskan sampai kering, kok timbul ada warna endapan yang berwarna putih, itu maka positif, yaitu dengan ditandai dengan serbuk warna putih, berarti dia positif di dalam urin kalian itu mengandung garam asam urat. Masih tentang percobaan muroksid, jadi adanya asam nitrat pekat gitu ya, ketemu sama asam urat, dia akan terhidrolisis menjadi dialuric acid sama aloksan Jadi si asam urat dari urin kalian itu kalau ketemu sama asam nitrat yang pekat, dia akan terpecah menjadi asam dialurat dan juga aloksan, yang mana struktur senyawanya sudah saya tambahkan juga di sini. Dan asam dialurat sama aloksan ini merupakan dua jenis senyawa yang menyusun asam urat ini. Kalau untuk percobaan Skiff ini nanti prinsip dasarnya adalah reaksi reduksi lagi dari AgNO3. Ini maaf ada penulisan salah pengetikan ya, Ag-nya harusnya kecil. Jadi prinsip dasarnya itu adalah reduksi dari si Ag+ menjadi Ag. Nah, kalau Ag+ menjadi Ag, maka si Ag-nya ini kan monoatomik sudah. Nah, kalau sudah monoatomik bentuknya nanti jadi apa? Jadi solid kan? Nah, kalau sudah solid berarti yang solidnya Ag itu warnanya apa? Sudah bisa kalian ketahui kan? Mengapa kok kemudian nanti akan terbentuk kalau memang positif ada asam urat? Si asam urat inilah yang berperan untuk mereduksi si Ag+ menjadi
Ag. Nah, si Ag-nya ini nanti direpresentasikan atau dapat kita tangkap secara makroskopis menjadi bentuk noda yang berwarna abu-abu lah ya. Nah, warna kuningnya itu ya dari urin gitu. Tadi kan mainan sama urin warnanya kuning. Jadi nanti ada kuning, kemudian ada noda ke silveran atau kehitaman begitu. Lanjutan lagi berikutnya, kita juga akan menguji adanya senyawa keton di dalam urin kalian. Percobaannya dinamakan Rotera. Percobaan Rotera ya, Rotera stress gitu ya. Nah, ini nanti masih menggunakan beberapa reagen yang ada di atasnya, yaitu kita pakai juga natrium nitroklorid. Nah, kalau urin yang normal ketemu sama amonium sulfat dan juga natrium nitroklorid, dia akan menunjukkan warna kuning. Nah, kalau urinnya itu berpenyakit dalam artian mengandung senyawa keton, ketemu sama amonium sulfat dan natrium nitroklorid, itu dia akan membentuk cincin yang warnanya seperti di samping ini, di samping gambar. Saya tidak bisa mendeskripsikan karena beberapa ketika saya bilang itu warnanya merah itu, tapi dari mahasiswa yang lain bilang enggak, itu enggak merah Bu, itu coklat gitu ya. Intinya warnanya sama seperti yang sudah saya tempel di situ ya. Itu akan memunculkan warna seperti itu berbentuk cincin. Kenapa kok dibentuk bilangnya cincin ya? Karena kan sebenarnya dia larutan yang mengambang di atas, di tengah-tengah antara yang larutan yang bawah yang warnanya agak jernih dengan larutan yang atas. Jadi seakan-akan seperti cincin begitu ya. Nah, sebenarnya penambahan si amonium sulfat ini dia untuk mengkondisikan supaya si keton itu berada di tengah larutan. Oleh karena itu, untuk mereaksikan ini, masing-masing reagen nanti menambahkannya tidak boleh digojok-gojok atau tidak boleh diaduk begitu ya. Kalau diaduk ya cincinnya ketonnya pasti akan nyebar ke seluruh larutan, sehingga nanti larutannya berubahnya warnanya jadi merah rubi seperti itu, sampai jadi nggak bisa bentuk cincin gitu ya. Ini sedikit pengetahuan aja bahwa benda keton itu dia akan kalau sampai terdeteksi di dalam urin kita, artinya itu kita mengalami beberapa hal yang perlu didiagnosa lebih lanjut. Saya tidak bisa langsung menjustifikasi bahwa oh ini beneran ada diabetes, oh ini ada apa, tidak bisa. Itu yang bisa melakukan adalah dokter. Kita hanya bisa mendiagnosa beberapa kemungkinan yang menyebabkan ini terjadi. Jadi si benda keton ini dia diproduksi itu ketika karbohidrat itu tidak dapat digunakan untuk menghasilkan energi. Karena kan kalau secara metabolisme yang pertama kali dipecah duluan itu adalah si karbohidrat itu dalam kondisi normalnya. Nah, ketika si karbohidrat ini kok nggak langsung dipecah, tidak bisa langsung menghasilkan energi, itu maka yang terjadi adalah yang akan dipecah itu akan menghasilkan benda keton. Nah, beberapa hal yang bisa menyebabkan kondisi seperti ini itu adalah contohnya gangguan metabolisme karbohidrat, yang salah satunya itu adalah diabetes mellitus yang sudah tidak terkontrol, atau bisa jadi tadi kan karena benda keton diproduksi ketika karbohidratnya nggak bisa dipakai untuk menghasilkan energi. Bisa jadi si orang ini ketika muncul benda keton itu bukan karena diabetes, tetapi karena dia diet misalnya. Dia tidak makan karbohidrat sama sekali selama beberapa minggu. Maka ketika dilakukan uji urin terkait benda ketonnya pasti akan muncul. Jadi dia kurang asupan karbohidratnya, gitu ya. Jadi beberapa interpretasi untuk yang uji ketonnya itu bisa positif itu belum tentu penyakit diabetes. Bisa juga kondisi kelaparan. Kelaparan dalam artian bukan orangnya yang merasa lapar, karena terkadang psikologis kita mengatakan kita tidak lapar, tapi tubuh kita sebenarnya memerlukan karbohidrat atau malnutrisi kita itu. Atau kondisi kita sedang berpuasa, dulu ada yang positif dan ternyata dia memang sedang berpuasa, atau ada dampak dari beberapa obat-obatan yang diminum. Jadi ada juga dulu yang kakak tingkatmu itu, "Lu Bu, saya positif, saya hamil dong." Enggak gitu ya, karena ini kan ada kematian janin, itu juga bisa menyebabkan keluarnya benda keton ini. Enggak mungkin kalau sampai hamil, tetapi itu bisa jadi karena Anda mungkin tadi malam demam, atau Anda mungkin kondisi berpuasa gitu. Kebetulan yang bilang, "Bu, saya hamil dong," itu memang sudah nikah gitu.
Uji berikutnya yang bisa digunakan itu adalah uji adanya protein di dalam urin. Ini perlu waspada kalau memang sampai betul-betul muncul, maka segera ke dokter ya nak ya. Jadi nanti untuk uji adanya protein itu kita sebut sebagai Osgood skin test gitu. Ini kalau urin yang normal cuman munculnya sedikit gelembung. Tapi kalau urin yang memang sudah ada protein yang di dalam urinnya itu, maka dia akan memunculkan warna gelatin putih karena adanya albumin yang muncul. Gelatin putih itu kayak warna putih telur yang mengambang begitu ya, mengambang di larutan, tapi sedikit gitu. Nah, itu nanti silahkan teman-teman amati, semoga saja tidak ada yang sampai positif. Khusus yang percobaan ini, uji adanya amonia di dalam urin kita, itu prinsipnya sebenarnya sangat simpel sekali ya. Jadi ini adalah kita berusaha untuk mengeluarkan si NH3 dari dalam urin kita. Nah, caranya bagaimana? Untuk tekniknya, teman-teman bisa menggunakan teknik yang pertama, yaitu menempelkan kertas lakmus merah maupun biru begitu di atas tabung reaksi sebelum dipanaskan, karena kalau sudah dipanaskan otomatis gasnya NH3-nya kan sudah terbang kemana-mana ya, baru kemudian ditempelkan kertas lakmus tentunya tidak akan interaksi apa-apa dengan kertas lakmusnya begitu. Nah, atau cara yang kedua bisa juga dengan batang pengadunya itu dilumuri sama indikator PP. Sekali lagi itu semua kan indikator ya, kertas lakmus juga indikator, indikator PP juga indikator. Jadi intinya kita mau menangkap apakah betul ada gas NH3 enggak di dalam urin sampel kita. Untuk penjelasannya sendiri, jadi si urin kita selain mengandung ureum atau urea, itu dia juga mengandung beberapa garam amonium. Nah, pemecahan si garam amonium ini akan melepaskan gas-gas NH3. Nah, salah satu garam amonium yang didiagnosa ada di dalam urin kita itu adalah amonium klorida. Dia kalau ketemu sama natrium karbonat, dia akan menghasilkan suatu garam yaitu amonium karbonat. Nah, si amonium karbonat ini kita coba lepaskan supaya dia bisa menjadi gas NH3. Nah, ini gas NH3-nya sudah saya merah-merah, itu yang kita identifikasi sebenarnya. Uji berikutnya adalah pengujian adanya klorida di dalam urin kita. Nah, ini teman-teman perlu buka kembali catatan dasar kimia analitik. Kalau tidak salah itu sudah dibahas tentang ini, bahwa ketika kita menguji adanya klorida begitu ya, itu adalah reagennya dengan mereaksikan dengan AgNO3 supaya dia nanti menjadi endapan putih yaitu AgCl, ya enggak? Ayo ingat-ingat kembali di dasar kimia analitik akan muncul endapan AgCl yang berwarna putih, endapan putih. Nah, yang membedakan endapan AgCl ini, endapan putih AgCl dengan golongan yang lain itu kan adalah penambahan larutan amonium hidroksida. Jadi spesifiknya kalau si karakter si AgCl ini itu ketika ditambahkan amonium hidroksida berlebihan atau banyak itu, maka si AgCl-nya ini dia akan larut kembali ke dalam larutannya. Gitu kan? Coba diingat lagi, dibuka-buka lagi. Nah, ini proses larutnya, reaksinya seperti yang ada di bawah ini.